Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 411. Mata tajam Dastan Lin membuat mereka bertiga tegang pada saat yang sama, dan mau tidak mau mereka semakin dekat satu sama lain. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Tangkap dia. Pix melompat dengan marah dan berteriak pada mereka bertiga. Yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, akhirnya menjadi panik saat ini. Puluhan dan ratusan penjaga bersenjata lengkap dimakan habis oleh Dastan Lin. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, babi benar-benar tidak dapat membayangkan siapa orang itu. Tidak peduli bagaimana dia mencari pikirannya, dia menemukan bahwa selain dari 4 raja besar dunia gelap, satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur seperti itu hanyalah beberapa barang anti kuno yang tidak akan pernah dilahirkan. Dastan Lin masih muda di depannya, jadi itu jelas bukan mereka. Setelah memikirkannya, tiba-tiba Pix teringat pada seseorang. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan baru telah muncul, menggantikan mantan Raja Vampir dan menjadi yang pertama dari 4 Raja Surgawi. Dikatakan bahwa Raja Naga Obat berusia kurang dari 30 tahun, namun memiliki kekuatan yang mencengangkan semua orang di dunia. Dia adalah legenda terbesar di dunia gelap. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Mengapa Raja Naga Pengobatan datang ke sini kepadaku? Tahukah dia bahwa ini adalah benteng Tuan Raja Mata Merah? Pix hanya merasakan hawa dingin muncul di tubuhnya, dan dia tidak dapat membantu tapi bersemangat lagi. Apakah Dastan Lin adalah Raja Naga Obat atau bukan? Babi Sia berpura-pura tidak tahu. Dia tidak lagi berharap untuk menangkapnya hidup-hidup, dia hanya ingin membunuhnya sesegera mungkin dan menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Wow! Ketiga tuan itu membentuk formasi dan dengan cepat menyerbu ke arah Dastan Lin. Mereka masing-masing mengambil belati dan memegangnya secara terbalik. Kaki Dastan Lin sedikit terhuyung, dan matanya tertuju pada pria kecil berbaju putih. Dia menemukan bahwa pria kecil itu adalah kekuatan utama di antara ketiganya. Dia sedikit lebih baik dalam kecepatan dan reaksi, dan penilaiannya akurat mengikuti ritme serangan Dastan Lin. Wow! Mereka bertiga menyerang dengan terhuyung-huyung. Dastan Lin mengelak dengan ringan dan memukul dada pria di sisi kiri Pinzi dengan telapak tangan horizontal. Panggilan. Pria itu sepertinya mengira Dastan Lin akan menggunakan dia sebagai titik terobosan. Dia berbalik dan mundur di tengah jalan. Dua orang lainnya memanfaatkan kekuatan lama Dastan Lin untuk menggunakan kekuatan barunya, dan menikamnya dengan belati di bagian depan. Pada saat yang sama. Dang-dang. Dastan Lin mengguncang pergelangan tangannya dari sisi ke sisi, dengan luar biasa memblokir serangan belati kedua pria itu. Pada saat yang sama, dia melompat, 2 meter di atas tanah, tepat di atas kepala kedua pria itu, lalu membungkuk dan menendang. Keras. Menendang punggung mereka berdua dengan keras. Ledakan. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa kemampuan melompat dan refleks Dastan Lin begitu bagus. Pada saat mereka bereaksi, punggung mereka sudah terkena pukulan keras. Mereka tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di punggung mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tersandung ke depan. Ketika saya sampai di depan, saya hampir terjatuh. Ketiga orang itu juga menjadi berantakan setelah gerakan aneh Dastan Lin. Pada saat kekacauan ini, Dastan Lin melompat lagi dan berguling ke belakang. Pembunuh pertama yang mundur kembali. Ledakan. Itu langsung mengenai pangkal hidungnya. Tulangnya patah saat itu. Dia menjerit kesakitan, dan matanya kabur dan dia tidak bisa melihat sosok itu. Engah. Kedua temannya baru saja stabil ketika mereka disemprot dengan darah. Mereka tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memblokirnya, tetapi secara tidak sengaja membuat lubang di dada mereka. Dastan Lin berbalik dan menendang perut salah satu dari mereka dengan keras lebih dari 10 meter seperti karung pecah. Ledakan. Orang terakhir yang tersisa adalah pria kecil berbaju putih. Dia bereaksi paling cepat setelah temannya diserang, dia berbalik dan menghindar, berguling di tempat dan mundur puluhan meter. Reaksinya sangat cepat. Dastan Lin menjilat bibirnya dan menatapnya sambil setengah tersenyum, sayang sekali dia masih tidak bisa lepas dari nasib kematian. Xiao dengan panik. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk mundur, tetapi dia segera menyingkirkan pikiran ini dari benaknya dan berteriak dengan kejam, hari ini kamu mati atau aku mati? Maaf, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematianmu. Sebelum Dastan Lin bahkan bisa menyelesaikan kata-kata terakhirnya, dia sudah melompat keluar seperti Tyrannosaurus, begitu cepat sehingga orang hanya bisa merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan kemudian dia pergi.
Wow! Ruangan itu sudah agak gelap, dan Dastan Lin berjalan di depan pria kecil berbaju putih itu. Pupil matanya menyusut tajam, dan jembatan besi digunakan untuk menghindari pukulan dada Dastan Lin dengan kedua telapak tangan. Kakinya ditendang secara berurutan, dan saat Dastan Lin menghindar, dia memutar pinggang dan perutnya yang kuat dengan keras, mendorong tubuhnya ke udara, dan kemudian menggantung terbalik dengan tangannya, mendarat dengan ringan di sangkar besi. Tidak buruk. Mata Dastan Lin menunjukkan persetujuan, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal, sayang sekali dia akan segera mati. Pernyataan yang tidak tahu malu. Pembunuh berbaju putih itu mencibir, tiba-tiba membungkuk dan mengambil pistol dari atas sangkar, mengangkat tangannya dan menembak. Dadada. Wow! Dastan Lin melompat ke depan untuk menghindar, berpegangan pada sangkar besi, dan pada saat yang sama dia berpegangan pada tepian dengan satu tangan. Tubuhnya sepertinya telah lepas dari gravitasi bumi. Kekuatan ledakan yang kuat mendorong kaki kanannya dan menebas udara seperti kapak raksasa. Ledakan. Pembunuh berbaju putih yang sedang melihat ke bawah untuk mencari Dastan Lin dipukul kepalanya dengan sebuah tendangan, dan jatuh ke atas sangkar dengan bunyi gedebuk. Dia merasakan dengungan di kepalanya dan dunia berputar. Wow! Dastan Lin naik ke atas kandang dan menendang si pembunuh berbaju putih ke bawah. Gululu. Pembunuh berbaju putih itu seperti genangan lumpur, berguling ke kaki babi dan tidak bergerak. Babi sangat ketakutan sehingga dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depannya. Di sekitarnya, pembunuh berbaju putih adalah yang terkuat dan memiliki banyak latar belakang. Meskipun dia biasanya terlihat meneriaki mereka bertiga, itu hanya untuk menutupi mata orang lain. Dari segi latar belakang dan status, pembunuh berkulit putih adalah bos terbesar penjara raksasa. Namun, pembunuh berkulit putih memiliki misi dan biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah pamer. Melihat pembunuh berpakaian putih itu menjadi jiwa yang mati, Pix berkeringat dingin dan merasa seperti kehilangan semua harapan. Ternyata dia adalah utusan Mata Merah di bawah tahta Mata Merah. Tampaknya penjara raksasa ini adalah benteng Raja Mata Merah. Dastan Lin melompat ke tanah dan perlahan berjalan menuju Piges, matanya berkaca-kaca. Itu adalah sarkasme, apakah kamu antek raja bermata merah? Dengan kombinasi keadaan yang aneh, dia menemukan benteng Raja Mata Merah. Dastan Lin merasa bahwa dia cukup beruntung. Jika dia mengambil alih tempatnya, lelaki tua itu akan marah, dan dia mungkin akan memulai pertarungan demi Tiangang. Untuk efek tertentu, tubuh Pix gemetar. Karena pihak lain tahu tentang Raja Mata Merah dan begitu kuat, identitasnya akan segera terungkap. Kamu adalah Raja Naga Obat? Mengucapkan 3 kata, Raja Obat Naga, aku merasakan semacam ketakutan yang luar biasa. Sebagai bidah catur rahasia Raja Mata Merah, Pix tahu betul betapa kuatnya Raja Naga Obat, yang baru menjadi pemimpin 4 Raja Langit. Pria di hadapannya bagaikan mimpi buruk, mengikis hati anak buah Raja Mata Merah sepanjang waktu. Terlepas dari perebutan Tiangang di Filipina atau konfrontasi yang berulang-ulang di tempat lain, Raja Mata Merah selalu ditekan oleh Istana Raja Pengobatan dan sulit bernapas. Hari ini nasib sial akhirnya menimpa penjara raksasa dan Pix. Pix tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah kamu di sini untuk Ling Yu? Belum terlambat untuk mengetahuinya. Dastan Lin tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Pix. Pix bergegas mundur, menembak tanpa pandang bulu. Bang bang bang. Peluru-peluru itu sepertinya memiliki mata, menghindari Dastan Lin dan menembak di tempat lain. Sikat. Dastan Lin mendatangi Pix, seperti elang yang sedang menangkap ayam, mengulurkan tangannya untuk mencubit lehernya, dan menariknya dengan kuat ke depannya. Menangkap Pix sama dengan meremas ular berbisa sebanyak 7 inci. Dengan perlindungannya, kemunduran akan jauh lebih lancar, yang bisa dikatakan memainkan peran yang menentukan dalam keberhasilan misi. Bab 412. Menjatuhkan. Dastan Lin meraih babi dan hendak berjalan keluar ketika dia mendengar suara elektronik. Lalu, lampu merah menyala di pintu baja itu. Klik. Sepertinya ada sesuatu yang terkunci. Hah? Dastan Lin sedikit mengernyit, meraih babi dan berjalan ke pintu, berkata dengan suara yang dalam, buka pintunya. Aku tidak bisa membukanya. Pix menatap dengan marah dan berjuang keras. Matanya menunjukkan keengganan yang kuat, sekaligus memancarkan ketakutan dan kecemasan. Tidak bisa membukanya? Dastan Lin menekan Pix dengan kuat ke pintu, meraih tangannya dan memindainya.
Menjatuhkan. Kesalahan. Synthesizer elektronik terdengar dingin. Kesalahan? Sebagai sipir, Pix seharusnya mempunyai wewenang tertinggi. Mengapa dia bahkan tidak bisa membuka pintu ruang pesta? Dunstan Lin merasakan ada yang tidak beres dan menekan jari Pix ke pintu satu persatu. Setelah mencoba lebih dari belasan kali, pintunya masih belum bisa dibuka. Sungguh, itu benar-benar tidak bisa dibuka. Pix menempel di pintu, wajahnya berubah, dan dia akhirnya berhasil mengucapkan sepatah kata pun dari mulutnya. Apa maksudmu? Dunstan Lin menariknya ke depannya, menempelkan belati di lehernya, dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Bunuh? Percuma membunuhku, kamu tidak bisa melarikan diri. Pix tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh aula pesta tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Ruang pesta dan ruang kurungan serupa. Keduanya berstruktur mirip kotak baja, terintegrasi dan kedap udara. Pada saat ini, aula pesta tiba-tiba bergerak, dan dinding di semua sisi menyusut ke dalam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak bagus. Ekspresi Dunstan Lin berubah. Aula persegi entah bagaimana mengaktifkan mekanismenya dan terus menekan ke dalam. Meja, kursi, bangku, dan perabotan dekoratif lainnya semuanya didorong ke tanah dan terjepit ke dalam selama pergerakan dinding. Mencicit. Dari kecepatan pergerakan dinding, paling lama 5 menit, mereka akan terjepit seluruhnya dan semua yang ada di dalamnya akan hancur berkeping-keping, termasuk tentu saja Dunstan Lin dan Pix. Kamu tidak bisa lari. Pix tersenyum sinis, matanya penuh fanatisme, apakah kamu pikir kamu sudah menghitung semuanya? Tapi kamu tidak tahu bahwa identitasmu telah lama ditemukan oleh sipir, jadi kamu menggunakan itu. Trik untuk memancingnya pergi. Kamu ikut dalam permainan, hahaha, kamu sudah selesai, Raja Naga Obat. Dunstan Lin tertegun di tempat, dan secara tidak sengaja melepaskan babi. Babi tersebut bergegas keluar seperti orang gila, bersembunyi jauh, dan berteriak, jika kita mati, ayo mati bersama, hahaha, bisakah kita bertarung dengan Raja Naga Obat? Jika kita mati bersama, itu akan dianggap sebagai kematian yang layak bagiku, dan itu akan menjadi kematian yang layak. Bukankah kamu babi? Mata gelap Dunstan Lin Hei tiba-tiba menyempit dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Hehe, Pix, tersenyum bangga, mengulurkan tangannya untuk mencubit lapisan kulit di bawah lehernya, dan perlahan menariknya, memperlihatkan wajah yang familiar bagi Dunstan Lin. Alisa? Alisu mencibir lagi dan lagi. Bagaimana? Penampilanku seperti aslinya, kan? Bahkan Tuan Pix terus memujiku atas penampilanku. Dunstan Lin, terimalah nasibmu, kamu pasti akan mati. Klik, klik, klik. Kecepatan pergerakan keempat dinding tiba-tiba bertambah cepat, yang memberikan tekanan besar pada hati Dunstan Lin. Saat ini, situasi di luar juga sedang tidak bagus. Tyson memimpin sejumlah besar tahanan untuk mencuri banyak senjata dan amunisi, dan melancarkan pertempuran putus asa dengan pasukan yang kembali. Namun, korbannya sangat besar, mereka semua menghadapi tentara profesional, dan kekuatan kedua belah pihak bahkan tidak sama. Sekelompok rakyat jelata tidak dapat mengalahkan sekelompok pejuang elit apapun yang terjadi. Jumlah narapidana menyusut tajam, dan mereka tewas dalam jumlah besar. Sisanya hanya melakukan perlawanan dan secara bertahap dipaksa masuk ke dalam area penjara benar-benar kewalahan oleh tentara, dan tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Tyson yang panik akan mati, dan ususnya menjadi hijau karena penyesalan. Jika raksasa tidak memaksanya kembali untuk mengambil tali kawat, dia mungkin telah menyelinap keluar dari jalan rahasia di area kurungan, dan dia akan melakukannya. Tidak terjebak di sini menunggu kematian. Sialan. Jangan takut mati. Pegang saja untukku. Jika kamu tidak bisa menahan jalan menuju area penjara, semua orang akan mati. Mata Tyson memerah dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak beberapa tembakan ke lorong, tersentak di belakangnya. Para tahanan di depan berteriak. Para tahanan terlihat sangat gugup, dan semangat jiwa mereka yang semula tinggi hampir hancur total oleh pemukulan tersebut. Lawan tidak terus menyerang. Sekalipun telah meraih kemenangan bertahap, ia tetap harus membayar mahal untuk meraih kemenangan akhir. Oleh karena itu, sang komandan mulai menggoyahkan moral pasukan dan berteriak melalui pengeras suara, mengklaim selama mereka menyerah, melupakan kesalahan, mereka juga akan diberikan kebijakan preferensial tertentu, seperti mengurangi beban kerja pertambangan dan memberikan pengobatan penyakit serta tunjangan besar lainnya.
Segera, beberapa orang tergerak dan mengajukan petisi kepada Tyson, berharap untuk meninggalkan senjatanya dan menyerah, agar semua orang mendapat manfaat. Ledakan. Pada saat ini, setiap pembicaraan tentang penyerahan diri dapat melemahkan semangat militer, sehingga Tyson menembak dan membunuh satu orang tanpa ragu-ragu. Siapapun yang berani mengatakan menyerah lagi, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Tyson tahu bahwa meskipun dia menyerah, dia pasti akan mati sebagai raja penjara. Dia sebaiknya mencobanya, mungkin dia bisa berhasil. Namun kini peluang suksesnya hampir mendekati nol. Kecuali keajaiban terjadi, mustahil bagi mereka untuk menembus blokade ratusan tentara elit. Kedua belah pihak memasuki konfrontasi, dan satu-satunya harapan Tyson Rui adalah Dastan Lin berhasil menyelesaikan rencananya dan menangkap Pix, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Tuan, semuanya terserah Anda. Tyson meraih pistolnya dan menempel di dinding, mengamati pergerakan tentara dan berdoa dengan putus asa di dalam hatinya. Situasi raksasa dan lainnya di area kurungan juga tidak baik. Baru saja, hampir 100 tentara elit bersenjata lengkap tiba-tiba muncul dan memblokir Gao Haijian dan raksasa ke dalam ruang kurungan. Untungnya, pelat baja ruang kurungan sangat tebal sehingga sulit ditembus oleh peluru dan granat biasa. Jika tidak maka akan musnah oleh tembakan artileri. Babi yang mengenakan jaket kulit hitam dan memimpin sekitar 100 tentara elit mengepung ruang isolasi. Wajah bangganya penuh cemoohan dan ejekan berada dalam kesulitan. Dikatakan bahwa Raja Naga Pengobatan itu jenius. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan atau kebijaksanaan. Jadi memang seperti itu. Bagaimana dia bisa berbalik ketika dia berada dalam situasi putus asa seperti itu? Menyilangkan kaki. Di atas kursi besar yang ditempatkan khusus, dia dengan bangga membual kepada bawahannya. Untungnya, tuanmu bijaksana dan mengetahui identitas asli Dastan Lin lebih awal. Jika tidak, dia akan melancarkan konspirasi dan penjara raksasa akan hancur. Hei, ketika kamu membuat keributan besar di penjara raksasa, kamu menggunakan nama samaran Lin Dingtian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa para dewa tidak menyadari hantu? Hah! Hari ini aku akan membiarkanmu mengubur dirimu sepenuhnya di neraka. Singkirkan Raja Naga Obat, dan Raja Mata Merah pasti akan memberimu hadiah yang besar. Kesempatan kita untuk terbang ke langit telah tiba. Hahaha. Beberapa petugas senior penjara tersenyum gembira dan sudah menantikan momen itu. Klik, klik, klik. Aula pesta masih menyusut ke dalam, tetapi Dastan Lin tiba-tiba duduk bersila dan tidak bergerak, seperti seorang Buddha tua yang sedang bermeditasi. Tingkah aneh seperti itu langsung membuat Fake Pix tampak tercengang. Bab 413. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah pasrah sampai mati? Alisu berjalan maju perlahan. Dia mengejek Dastan Lin. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia mungkin juga mengambil kesempatan untuk memanjakan makannya dan mengejek serta menghina Raja Naga Pengobatan yang unggul sebelum dia meninggal merasa terlalu baik. Dastan Lin menatapnya dengan dingin dan tersenyum misterius. Siapa bilang aku menunggu untuk mati? Aku menunggu, trompet kemenangan dibunyikan. Idiot berbicara tentang mimpi. Alisu terhibur oleh Dastan Lin dan mencibir, berhentilah bermimpi. Bagaimana kamu bisa menang jika kamu bahkan bisa keluar dari kotak besi ini? Bahkan jika keajaiban terjadi dan kamu melarikan diri, kamu tahu pulau itu. Berapa banyak pasukan tempur telah diatur? Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri dengan seluruh pasukan yang berjumlah 1000 orang. Hanya mengandalkan gengmu untuk melarikan diri dari penjara dan bertahan hidup? Dastan Lin tidak berkomentar, dan tidak semarah yang dibayangkan Alisu. Sebaliknya, dia terus duduk dengan tenang, menatapnya sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan, Alisu, kamu telah menjadi korban babi, kan? Bukankah begitu? Apakah kamu tidak mau? HMPH. Aku rela mati bersamamu. Mungkin aku masih bisa meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah. Jika aku mati bersama Raja Naga Obat, aku, Alisu, mungkin akan terkenal sepanjang zaman. Hahaha, Alisu tahu bahwa kematian sudah dekat, jadi dia menenangkan pikirannya dan tersenyum liar, hampir sampai menangis. Dastan Lin mengabaikannya dan menunggu dengan tenang. Saat tembok di sekelilingnya semakin dekat, ruang menjadi semakin sempit, dan benda-benda berantakan terjepit di dalamnya, membuat orang terengah-engah. Dahi Alisu dipenuhi keringat. Dia menatap Dastan Lin, berharap melihat Dastan Lin sedikit panik sebelum dia meninggal. Sayangnya, Dastan Lin tetap tidak bergerak. Aula pesta, babi sedang merokok dengan santai.
Dia hanya menunggu Dastan Lin hancur berkeping-keping di aula pesta sebelum melancarkan serangan kuat ke ruang isolasi. Ledakan. Tiba-tiba, ada semburan getaran aneh di langit. Hah? Pix sedikit mengernyit, tiba-tiba berdiri dan mendongak kaget. Para prajurit pun tanpa sadar menengadah ke langit. Beberapa detik kemudian, mereka melihat beberapa pesawat lewat dengan cepat. Pesawat angkut? Pix tertegun, jantungnya berdebar kencang sesaat, matanya yang gelap menyipit, dan tatapan tajam muncul di sudut matanya. Apakah itu dukungan dari Raja Pengobatan Naga? Memikirkan beberapa kemungkinan, Pix segera memberi perintah dan berteriak. Semuanya, perhatikan untuk mencegah munculnya pasukan lintas udara musuh. Jika Anda melihat pasukan terjun payung, beri saya pukulan keras. Ya. Ratusan prajurit menyebar, semuanya mengarah ke langit yang kosong. Cahaya bulan di langit cerah dan cerah. Semua orang menatap lama sekali, tapi tidak ada yang melihat apa yang disebut pasukan terjun payung muncul. Namun, lebih dari 10 detik kemudian, 5 awan hitam pekat muncul dengan aneh dan menekan kuat ke tanah. Lalu, apa itu? Karena cahayanya terlalu gelap gulita dan tidak mungkin untuk melihat situasi spesifik di langit. Namun, 5 bayangan hitam itu jatuh terlalu cepat. Hanya dalam 1 menit, mereka sudah dekat dengan langit pulau raksasa, dan dengan kecepatan kilat di bawah tekanan. Pupil Pix berangsur-angsur membesar, lalu dia berteriak tak percaya. Apa? Itu tank? Semua orang akhirnya melihat dengan jelas apa itu 5 awan hitam. 5 tank buatan Cina, tank tempur utama ZTZ-99, yang khusus digunakan untuk serangan kelompok, dilengkapi dengan sistem rudal yang diluncurkan dengan senjata berpemandu laser tercanggih, dengan output maksimum 1.200 tenaga kuda, mimpi buruk bagi Angkatan Darat. Saat ini, setiap tank bagaikan seorang prajurit yang turun dari surga, ditarik oleh 5 parasut yang dibuat khusus dan dengan cepat dijatuhkan dari langit. Apa yang terjadi? Tank jatuh dari langit? Teknologi tank lintas udara? Apakah mereka gila? Wajah Pix menjadi pucat karena ketakutan. Hanya dalam beberapa saat, tank tempur utama tipe 99 mulai mendarat satu demi satu. Bum bum bum. 5 tank menghantam area terlarang secara langsung, dan 1 peluru artileri menghantam tanah. Pasukan Pix langsung hancur berkeping-keping. Dastan Lin berdiri perlahan di aula pesta dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mendengar itu?" Klakson kemenangan telah berbunyi. Alisu kosong. Berlari. Sial, tank sudah ada di pulau itu, bagaimana kita bisa bertarung? Orang-orang ini gila. Booming. Sebuah bola meriam langsung membuka lubang di aula pesta. Sikat. Sesosok melesat seperti bola meriam dan terjun ke kerumunan tanpa ragu-ragu. Alisu benar-benar tercengang dan bergumam, operasi macam apa ini? Bagaimana mungkin? Siapa yang menembakkan peluru meriamnya? Pada saat Alisu buru-buru keluar dari aula pesta, dia sudah ketakutan dengan pemandangan kacau di depannya. Booming. Sayangnya, sebelum Alisu sempat menikmati pesta peluru artileri, ia langsung terbunuh oleh sebuah tank yang kebetulan terjatuh. Berdesing. Pada saat yang sama, gadis raksasa dan Gao Haijian keluar dari ruang kurungan dan dengan cepat bergabung dalam pertempuran, seperti pedang yang menghancurkan pasukan, menyebabkan kekacauan dengan segera. Bas! Sebuah tank merajalela, dan pada saat yang sama sebuah kepala muncul dari pintu masuk, tertawa keras, "Pulau Raksasa, aku di sini. Babi, apakah kamu masih mengenaliku?" Melarikan diri dengan tergesa-gesa, tanpa sadar menoleh ke belakang, dan sangat ketakutan hingga dia berteriak, "King Kong berdarah besi? Pix, kakek ada di sini untuk mengambil nyawamu hari ini." Booming. Sebuah peluru meledak tepat di sebelah Pix, dan dampak gelombang udara yang besar menjatuhkannya beberapa kali. Setelah jatuh ke tanah, dia sangat pusing sehingga dia tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara dan selatan. Bulan purnama, guntur menghilang, dan bagian dalam dan luar bersatu untuk mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Dastan Lin telah menghitung hampir semua detailnya, dan pada saat terakhir peluncurannya, dia benar-benar menghancurkan semua plot Pix. Saat dia tersandung, Pix hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Wow! Dastan Lin sudah memperhatikannya, dan memanfaatkan kekacauan untuk menerobos rintangan, menangkapnya dengan mudah, dan segera bergabung dengan Gao Haijian dan yang lainnya. Haijian, di mana Ling Yu? Bagaimana kabarnya? Gao Haijian menghancurkan kedua prajurit itu sampai mati dengan 2 pukulan,
menarik Dastan Lin kembali terus-menerus, dan langsung memasuki ruang kurungan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Bos, rantai besi di tubuh Ling Yu terlalu berat dan kuat, dan itu tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Untuk memecahkannya, kita harus memindahkan seluruh kotak besi itu bersama-sama." "Hah? Apa yang bisa kamu lakukan?" "Tali kawat baja yang panjangnya minimal 30 meter untuk ditarik langsung ke area aman dengan tangki." "Oh?" Mata Dastan Lin berbinar, "Ada tali kawat di ruang pesta, tunggu aku." Jalur aman ini lebarnya lebih dari 10 meter dan tinggi 5 atau 6 meter, yang lebih dari cukup bagi tank untuk menyeret ruang kurungan itu. Segera, Dastan Lin menemukan seutas tali kawat besar. Mereka mengikat ruang kurungan dengan erat dari luar, dan kemudian Dastan Lin memanggil Tai Sui. Ledakan. Tai Sui mengemudikan tank dan tiba dengan gila-gilaan begitu dia mendengar rencana Dastan Lin, dia memutar ekornya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang itu telah melarikan diri, tapi saya rasa mereka akan segera kembali. Kita harus cepat. Bab 414. 4 tank lainnya menyerang tanpa pandang bulu. Suara meriam terdengar nyaring. Ratusan tentara penjaga di pulau raksasa dijejali di dalam area kurungan yang sempit, sehingga tidak ada ruang untuk bertindak. Kebanyakan dari mereka tertimpa atau dipukul hingga tewas. Pada saat yang sama, lusinan prajurit bersenjata lengkap melompat keluar dari tank satu demi satu. Mereka semua adalah prajurit paling gagah berani dan terampil di area penjara kuil naga pengobatan. Dastan Lin dan yang lainnya dengan cepat menyeret ruang kurungan ke bagian belakang tangki dan mengencangkan tali kawat. Melihat pemandangan ini, mata Pix yang tumpul penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu ingin langsung menyeret kamar terpencil itu? Berhenti bicara omong kosong. Dastan Lin mencubit tenggorokannya, aku menyelamatkan hidupmu karena kamu masih berguna. Babi, yang tadi terlihat mendominasi dan menyendiri, menjadi tawanan daging Putri Duyung dalam sekejap mata. Hingga saat ini, dia masih sedikit tidak bisa bereaksi. Dia berjuang keras beberapa kali dan berkata dengan marah, "Lepaskan. Tangkap aku. Bersiaplah." Dastan Lin mengedipkan mata pada Tai Sui yang menunjukkan kepalanya. Tai Sui segera kembali, berkomunikasi sebentar dengan dua pengemudi tank lainnya, lalu menginjak pedal gas. Booming. Mencicit. Isolasi itu diseret keluar beberapa meter. Ketika semua orang melihat bahwa ada jalan, mereka sangat gembira. Dastan Lin melirik ke arah Gao Haijian dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bantulah gadis raksasa itu dan berikan waktu untuk kami." Gao Haijian tidak terkalahkan. Sarung tangannya terbuat dari logam khusus. Tidak hanya sangat keras, tetapi juga mengeluarkan suara merintih saat menyerang, yang sangat menakutkan. Bang-bang. Yang sudah ricuh dikejutkan oleh Gao Haijian dan raksasa Gerl, membuat mereka semakin dominan. Tank membuka jalan di depan, dan puluhan elit mengambil kesempatan untuk menyerang. Bersama dengan dua Master Top, Gao Haijian dan Luo Xianu, mereka mencapai bagian luar tembok penjara hanya dalam 1 menit. Tembok setinggi 10 meter ini membuat seluruh area penjara terlihat seperti harimau yang bercokol, bahkan semakin ganas di kegelapan yang pekat. "Hancurkan dia," teriak Gao Haijian. Booming. 4 tank melepaskan tembakan salvo dan tembok itu runtuh. Bunuh. Lusinan orang, seperti prajurit dan jenderal surgawi, dengan ganas menyerbu tembok tinggi. Penjara sudah lama mendengar suara tembakan yang menggelegar dan terlalu takut untuk bergerak. Tyson, yang dengan keras kepala melawan, hampir putus asa. Ketika dia tiba-tiba mendengar ledakan dahsyat, matanya langsung meledak, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. "Saudara-saudara, Tuhan telah kembali, penjara raksasa akan segera dibobol. Jika kamu tidak ingin mati di sini sia-sia, segeralah keluar dengan saya." "Sialan. Keluar." Du Chun memimpin, mengangkat senapan mesin ringan, dan berkata kepada semua orang di geng Tiongkok, "Saudara-saudara, berapa banyak penyiksaan yang telah kita alami ketika kita dipenjara secara tidak adil? Hari ini kita harus bertarung dengan para vampir ini, sudah waktunya bertarung sampai mati. Manusia berdarah-darah, pergi dari sini bersamaku. Entah mereka mati, atau kakek dan aku hidup." Seluruh keluargaku terbunuh saat itu, tapi aku dijebak dan dipenjarakan oleh para bajingan ini. Aku ingin keluar, dan aku ingin membalas darah. Membunuh orang tuaku, memperkosa istriku, menjebakku dan masuk penjara. Hari ini aku ingin membalas dendam. Bunuh semua bajingan ini. Penonton heboh, dan di saat-saat terakhir,
tidak ada alasan untuk mundur. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan berbelas kasih. Bunuh. Bum lala. Para tahanan bersenjata telah benar-benar tersulut semangat. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan tekad mereka untuk menerobos belenggu dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Satu demi satu, mereka bergegas keluar dari lorong tanpa takut akan hidup atau mati dan keluar untuk membunuh. Da. Suara tembakan menjadi semakin intensif. Ketika Tyson dan kelompoknya bergegas keluar, mereka menemukan bahwa pasukan Pulau Raksasa berada dalam kekacauan total. 4 tank merajalela, dan lusinan tentara yang sangat kuat saling membunuh, terus-menerus mengobrak-abrik pasukan penjara menjadi regu yang tersebar tak terhitung jumlahnya. Tim penjara ketakutan dengan pembunuhan tersebut. Sekalipun mereka memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah, mereka tidak mampu mengatur formasi yang efektif. Mereka kelelahan karena diserang dari depan dan belakang, dan itu hanya masalah waktu saja benar-benar dikalahkan. Ya ampun, Tuan, Anda benar-benar hebat. Kami bahkan mengerahkan pasukan tank, tapi dari mana datangnya tank ini? Tyson sudah terpana dengan pemandangan itu dan bergumam dalam hatinya tak percaya. Ledakan. Kurungan bahkan lebih hidup. Tangki itu menarik sebuah kotak besi besar. Ia menabrak banyak penjaga yang menghalanginya dan bergegas ke pintu masuk jalan aman seperti orang gila. Jalan aman diblokir oleh gerbang besi elektronik. Ketebalan plat baja lebih dari 1 meter, sehingga sulit untuk meledak dengan bola meriam. Bukakan pintunya untukku. Dastan Lin menekan Pix ke pintu besi dan mengarahkan matanya ke pemindai. Didi. Pintunya bergemuruh terbuka, memperlihatkan sebuah lorong lebar. Berjalan, sambil menarik kotak besi di belakangnya seperti tarian berirama. Babi tampak pucat. Dastan Lin meraihnya dan berhenti di depan pintu, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Babi, berapa banyak unsur mineral langka yang kamu simpan di Pulau Raksasa? Mengapa kamu tidak mengajakku mengunjungi rumah harta karunmu?" Babi sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Tanpa sadar ia melihat kembali ke arah area penjara. Ada asap dan suara tembakan serta tembakan dan lebih berat lagi, bangkit dengan rasa putus asa yang tak terhingga, mengetahui bahwa hari ini benar-benar sebuah kekalahan. Tunggu apa lagi? Menukarkan kekayaanmu dengan nyawamu adalah hal yang bagus, kan? Dastan Lin berkata sambil tersenyum. Babi tidak percaya bahwa Dastan Lin akan mengampuninya, tetapi dia masih memiliki harapan yang berlebihan. Tidak peduli betapa berharganya sesuatu, jika tidak ada kehidupan untuk dinikmati, itu hanya omong kosong. Dia menunjuk ke satu arah dan berkata dengan suara yang dalam, "Rumah harta karun berada di jalan yang aman." Oh, kamu benar-benar licik. Kamu berpikir jika terjadi kesalahan, kamu bisa segera mengemas barang-barangmu dan terbang, kan? Pix tidak berkomitmen, tampak sangat bingung. Booming. Dengan deru peluru artileri, area penjara benar-benar ditembus, dan tahanan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berkumpul untuk melancarkan serangan balik terakhir. Xiao tidak mau peduli dengan hasilnya. Dia hanya mengambil sekotak elemen mineral langka dan menunggu bersama Song Xiaolong di depan helikopter di area aman hingga Gao Haijian dan yang lainnya kembali dengan kemenangan. 2 jam kemudian, kelompok itu dengan cepat melewati jalan yang aman dan bertemu dengan Dastan Lin dan yang lainnya. Dalam pertempuran ini, Kui Liaolong kehilangan 6 master, semua tank dihancurkan, dan lebih dari 600 musuh dimusnahkan. Musuh lainnya melarikan diri tanpa jejak. Hampir 1.000 narapidana menderita banyak korban jiwa, dan 80% narapidana tinggal di Pulau Raksasa selamanya. Anggota geng Tiongkok, termasuk Du Chun, yang masih hidup. Mereka semua tampak bahagia bisa selamat dari bencana tersebut. Hanya ada kurang dari 200 narapidana yang tersisa di tempat kejadian, namun mata dingin Dastan Lin membuat mereka merasa kedinginan dan gelisah, bertanya-tanya nasib seperti apa yang menanti mereka. Bab 415. Pada saat ini, mereka menyadari betapa kuatnya pria di depan mereka, yang bersikap dingin dan tenang sejak dia di penjara. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menanggung akibatnya. Banyak dari kamu yang benar-benar bajingan yang melakukan kejahatan dengan membakar, membunuh, menjarah, dan ada juga yang dipenjara secara tidak adil dan menderita ketidakadilan yang tidak adil. Saya punya buku catatan di sini. Detail catat semua tindakan Anda dan masa lalu. Dastan Lin mendapat buku catatan dari Pix. Itu adalah buku rekening tempat dia mencatat latar belakang dan alasan setiap tahanan. Dengan buku catatan itu, sekilas terlihat jelas siapa penjahat sebenarnya dan siapa yang dipenjara secara salah. Ekspresi semua tahanan berubah.
Orang yang tidak bersalah tentu saja bebas untuk pergi. Tetapi bagi para preman sejati itu, saya juga akan memberi Anda kesempatan untuk mengubah cara Anda. Dastan Lin memandang sekeliling penonton, dengan keagungan yang mendominasi dunia. Saudara Lin, aku ingin mengikutimu. Du Chun akhirnya mengumpulkan keberanian dan keluar dari tim sambil memegang kacamatanya, ekspresinya yang agak lelah penuh tekad. Ya? Dastan Lin tersenyum. Du Chun sangat gembira. Dastan Lin menyetujui permintaannya, yang setara dengan mengubah lintasan hidup Du Chun. Sejak saat itu, ikan mas melompati gerbang naga dan terbang ke langit. Tuan. Prajurit yang tersisa telah dibersihkan. Sebagian besar dari mereka telah menyerah. Saya akan mengeksekusi semua orang yang menolak untuk menyerah. Pada saat ini, sosok yang dingin dan sombong berjalan keluar dari kerumunan dengan cepat dan berdiri dengan hormat di atas Dastan Lin. Tubuh. Ketika Pigues melihat bahwa itu adalah Cheng Hu, kemarahan dan keengganannya berubah menjadi kutukan nasional. Aku meniduri ibumu Cheng Hu, aku membawakanmu banyak hal, mengapa kamu mengkhianatiku? Cheng Hu memandangnya dengan acuh tak acuh. Pengkhianatan? Mengapa pengkhianatan? Saya selalu menjadi orang dewasa. Apa? Apakah kamu selalu dari kuil pengobatan naga? Tentu saja. Cheng Hu menyilangkan tangan di depannya, kembali ke penampilannya yang biasa seperti kepala pelayan, dan tersenyum, tidak pernah berubah. Tubuh Pix bergetar hebat, seperti disambar petir. Dastan Lin tersenyum. Babi, kamu tidak menyangka, kan? Aku selalu menempatkan catur gelap di sekitarmu, dan aku tidak bermaksud menggunakannya. Aku hanya bisa menyalahkanmu atas kesialanmu, dan kamu bisa, jangan menyalahkan orang lain. Brengsek. Babi tiba-tiba merasa tidak mau dan marah karena ditipu oleh banyak orang. Dia bergegas menuju Dastan Lin dengan putus asa. Bahkan jika dia tidak bisa menyakitinya, dia masih ingin membuatnya jijik. Ledakan. Cheng Hu mengusir Pix dan berkata dengan dingin, benda seperti anjing layak untuk dibicarakan dengan orang dewasa? Pix berguling ke tanah, putus asa. Saya pikir saat itu dia adalah seorang sipir tingkat tinggi, memegang kekuasaan hidup dan mati, dan memiliki kekayaan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Namun begitu dia dikalahkan seperti gunung, dia menjadi tawanan, dan dia bahkan dihina oleh mantan bawahannya. Saya tidak ingin hidup lagi, jadi saya bangkit dan menabrak tembok gunung. Ledakan. Pukulan di kepala ini menyebabkan darah mengalir dan napasnya tersengal-sengal. Sangat disayangkan dengan Raja Naga Obat di sini, Pix bahkan tidak bisa mati. Beberapa ramuan menghentikan pendarahan, dan beberapa akupunktur menghidupkannya kembali dan keengganan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang biasa. Dastan Lin menyandera babi, membajak kapal perang yang berpatroli di laut, dan kembali ke daratan bersama pasukannya. Beberapa orang yang tidak bersalah pergi dengan gembira, dan beberapa langsung bergabung dengan kuil naga pengobatan. Sejati itu dibawa kembali ke kem pelatihan kematian kuil naga pengobatan oleh Gao Haijian. Mereka yang bisa keluar hidup-hidup secara alami akan menjadi anggota tentara yang mati di kuil naga pengobatan, sementara mereka yang tidak bisa keluar akan tidur di bawah tanah dan menjadi abadi. Tentu saja Pix ada di antara mereka. Apakah dia bisa keluar dari kem pelatihan kematian tergantung pada suasana hati Gao Haijian. Selain itu, saya ingin berbicara tentang Tyson. Anak ini sangat menarik perhatian. Setidaknya Dastan Lin memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia langsung menerimanya sebagai anggota kuil naga pengobatan dan membantu Gao Haijian dalam pelatihan kematian berkemah. Ini bisa dianggap sebagai langkah menuju langit. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan yang benar-benar bebas. Adapun pulau raksasa perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut setelah terjadi ledakan. Sejumlah besar biji langka di pulau itu juga telah terkubur di bawah laut dan sulit untuk terus menambangnya. Dastan Lin menyelesaikan semuanya dan naik pesawat kembali ke Zenan. Belakangan ini, Nangong Jin dan Jiang Yu menjadi sangat dekat. Memperkenalkan Lilin, yang disebut sebagai Direktur Divisi Teknis Interpol, kepada Nangong Jin malam itu, yang terakhir merasa sedikit berterima kasih kepada Jiang Yu. Setelah pulang kerja pada malam hari, Jiang Yu kembali datang ke kantor Nangong Jin dengan anggun, dengan ekspresi hangat dan berangin serta senyuman yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Tuan Jin, ini waktunya pulang kerja. Saatnya makan. Jiang Yu berkata dengan antusias begitu dia memasuki pintu. Nangong Jin mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tidak terkejut bahwa pihak lain datang saat ini.
Dia berkata dengan sedikit gelisah, bagaimana saya bisa mendapat waktu bebas tugas? Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Direktur Li? Dia punya Lin. Ada kabar tentang Xiao? Saya baru saja akan memberitahu Anda tentang ini. Jiang Yu berpura-pura khawatir dan menghela nafas. Saya baru saja menelepon Direktur Li. Dia mengatakan di sana lebih rumit dan terlibat. Ada masalah izin yang besar. Operasi ilegal dan itu akan memakan waktu. Berapa lama? Sudah hampir seminggu sejak Dastan Lin dibawa pergi, dan tidak ada kabar sama sekali. Nangong Jin mengulurkan tangannya yang lembut untuk menggosok pelipisnya yang sakit, dan berkata sambil tersenyum pahit, Jiang Yu, kamu tetap harus membantuku mendesaknya. Tidak peduli berapa banyak yang kamu belanjakan. Ini bukan tentang uang. Direktur Li dan saya adalah teman baik. Bahkan jika dia tidak meminta sepeser pun, dia tetap harus menangani masalah ini untuk saya. Jangan khawatir, saya sudah mendesaknya. Jiang Yu berjalan ke meja. Dia mengeluarkan sebuket mawar dari punggungnya, memasukkannya ke dalam vas Nangong Jin, dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu tidak sabar. Dastan Lin Fu adalah orang baik dan akan baik-baik saja. Kata-kata penghiburan Jiang Yu membuat Nangong Jin merasa sedikit lega. Dia menarik napas dan perlahan bersandar di kursi. Jiang Yu diam-diam melirik separuh payudara Nangong Jin yang terbuka secara tidak sengaja, mengambil napas rakah, menekan kegelisahan di hatinya, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi makan dulu. Direktur Li mengatakan itu meskipun tidak ada berita pasti, tapi ada beberapa informasi sporadis. Dia bilang kita akan bicara baik-baik setelah pertemuan malam ini. Nangong Jin melebar. Dia tahu ini adalah kesempatan dan mengangguk dengan cepat. Oke. Anda yang mengaturnya. Saya akan membayarnya dan pergi ke restoran terbaik. Direktur Li tidak bisa diperlakukan terlalu lambat. Anda dapat yakin bahwa saya di sini untuk memastikan semuanya diatur dengan baik. Wang Yu berseri-seri dengan gembira dan segera mengangguk setuju. Keduanya keluar kantor berpasangan dan melewati bagian pemasaran, menyebabkan banyak karyawan menunjuk dan berbisik. Leher Wang Gemuk hampir patah karena pergangan, dan ekspresinya sangat cemas, seperti semut di panci panas, dia ingin bergegas dan menyeret Jiang Yu pergi. Sialan, apa yang coba dilakukan Jiang Yu, cucu ini? Dia datang menemui Tuan Jin sepanjang hari. Saya pikir dia hanya mencari kematian. Wang gendut mencubit pinggangnya dan berkata pada dirinya sendiri. Pada titik tertentu, Yero berdiri di belakangnya dan menampar bahunya dengan keras. Wang gendut sangat ketakutan sehingga dia melompat dan melemparkan cangkir kopi di tangannya. Bab 416. Klik. Brengsek. Apakah kamu ingin membuatku takut sampai mati? Yero memelototinya, menunjuk ke belakang Jiang Yu dan mereka berdua, dan berkata dengan suara yang dalam, Jiang Yu, anak laki-laki itu pasti memiliki niat buruk, tapi Tuan Jin sangat mengkhawatirkan Dastan Lin dan aku tidak mendengarkan saranku sama sekali. Kamu pergi dan ikuti aku hari ini, aku khawatir. Trik apa yang digunakan Jiang Yu? Bukankah ada Zhuangshan yang mengikutimu? Apa gunanya mengikutiku? Wang gendut memutar matanya. Aku ketahuan begitu aku muncul dengan ukuran tubuhku. Bagaimana aku bisa mengikuti? Ikuti saja aku. Ada banyak omong kosong. Menurutku Zhuangshan tidak bisa dipercaya. Tahukah kamu apa yang dia lakukan sebelumnya? Dia berbisnis membunuh orang dan mencuri barang. Sekarang Dastan Lin sudah pergi. Siapa yang bisa mengendalikannya? Dia. Jika dia memiliki niat lain dan disuap oleh Jiang Yu, Tuan Jin akan berada dalam bahaya. Yero menganalisisnya dengan hati-hati. Dia merasa tidak nyaman. Dia mencoba membujuk Nangong Jin beberapa kali tetapi tidak berhasil. Dia adalah wanita yang lemah. Ide yang bagus adalah mengandalkan Wang gendut. Wajah gemuk Wang Gemuk bergetar beberapa kali, dan dia langsung menjadi serius. Ya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Tidak, saya harus mengikuti, dan saya tidak boleh membiarkan anak itu Jiang Yu berhasil. Wang Gemuk tidak menunggu Yero berbicara, lalu menginjak kakinya yang besar dan melarikan diri dengan bumi berguncang. Dia ingin mengikuti Jiang Yu, tetapi dia sudah pergi dengan mobil bersama Nangong Jin tanpa meninggalkan bayangan sedikit pun. Wang Gemuk bahkan lebih gugup. Dia segera menghubungi Hong Yingtao dan memintanya menelepon beberapa temannya untuk datang membantu. Ketika dia mendengar bahwa dia ingin membantu Dastan Lin, Hong Yingtao juga wajib. Dia punya banyak teman dan segera mereka di restoran barat kelas atas. Saya melihat Jiang Yu dan Nangong Jin masuk.
Jiang Yu menarik, tampan, dan tinggi. Berjalan di samping Nangong Jin, dia memang terlihat seperti itu. Jika bukan karena keberadaan Dastan Lin, mungkin seluruh kota Zenan akan layak mendapatkan Nangong Jin, kecuali dia, dan tidak ada orang lain. Sejak Dastan Lin ditangkap dan kemungkinan besar dia tidak akan kembali, Jiang Yu tidak terburu-buru dalam beberapa hari terakhir. Dia memperlakukan Nangong Jin secara perlahan dengan sikap merebus katak dalam air hangat, dan jika dia punya kesempatan, dia akan menemuinya untuk makan malam. Dengan menyamar sebagai lilin, saya berharap dapat lebih banyak berhubungan dengan Nangong Jin. Hati-hati. Jiang Yu menaiki tangga dan dengan hati-hati mengingatkan Nangong Jin. Lingkungan di sini bagus, masakan negara pulau dan steak negara Amerika keduanya sangat enak. Saya akan membiarkan meja depan menyiapkan apapun, Tuan Jin ingin makan. Apakah Direktur Lilin sudah tiba? Tanya Nangong Jin tanpa sadar. Kami akan segera sampai di sana. Kamu juga tahu bahwa Direktur Li sebenarnya sangat sibuk. Dia bisa melakukan perjalanan melintasi lautan hanya karena aku, tapi aku tidak bisa terlalu mendesaknya. Jiang Yu berkata sambil tersenyum pahit. Jika bukan karena Tuan Jin, tidak mungkin aku berhutang budi sebesar itu pada Lilin. Nangong Jin mendengar ini, ekspresinya melembut, dia menatap Jiang Yu dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata dengan tulus, Jiang Yu, terima kasih banyak. Saya memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya, saya harap Anda tidak mengingatnya. Seperti yang Anda katakan, mungkinkah ada kesalahpahaman antara Tuan Jin dan saya? Jiang Yu tersenyum sangat bebas, dan tiba-tiba berkata dengan serius, belum terlambat bagi saya untuk berbahagia karena saya dapat menyelesaikan masalah Tuan Jin. Nangong Jin tersenyum dan lewat, tepat saat dia menaiki tangga yang ditutupi shuttlecock merah. Dua pelayan seksi berdiri di samping dengan patuh dan berkata sambil tersenyum, Selamat datang Tuan Jiang dan Tuan Nangong. Ya? Jiang Yu selalu tampak seperti bangsawan unggul di depan orang lain. Setelah mengangguk dengan acuh tak acuh, apakah kamu siap? Semuanya sudah siap sesuai pesananmu. Kedua wanita itu selesai berbicara, musik merdu terdengar di seluruh koridor. Seluruh lantai 2 ditempati oleh Jiang Yu, dan semua pelayan melayani mereka berdua. Sebuah tim yang terdiri dari 10 musisi keluar dari segala arah, memegang berbagai instrumen dan mulai memainkan lagu yang menenangkan dan menyenangkan. Tolong, Tuan Jin. Jiang Yu dengan sopan memimpin jalan. Nangong Jin tertegun dan bertanya dengan ragu, Tuan Jiang, apa maksud Anda? Bukankah ini hanya makanan sederhana? Apakah ini begitu mewah? Haha Tuan Jin, saya tidak boleh ceroboh setiap kali makan bersama Anda. Saya harus memperlakukan Anda dengan standar yang tinggi agar saya layak menyandang status Anda. Bukan, lengan, dia berkata dengan lembut, dengarkan musiknya, rilekskan suasana hatimu, dan tunggu dengan sabar hingga Direktur Li tiba, oke? Sejalan dengan musik dan ekspresi Jiang Yu yang tidak berbahaya dan tulus, Nangong Jin mengangguk tanpa sadar dan mengikuti Jiang Yu ke meja makan merah. Bunga mawar di sekelilingnya, dan bahkan kursi Nangong Jin telah dimodifikasi secara khusus dan terbuat dari lebih dari 1000 mawar asli dan berbagai tumbuhan, yang terlihat enak dipandang. Tuan Jin, silakan duduk. Jiang Yu segera menarik kursi beraroma bunga dan berkata, setengah bercanda dan setengah serius, saya berusaha keras untuk membuat kursi ini dan tidak tidur selama 2 malam. Apakah itu terlihat seperti panda? Nangong Jin tercengang dan bertanya, apakah kamu yang membuat kursi ini? Benar. Jiang Yu dengan lembut menarik Nangong Jin yang kebingungan ke tempat duduknya, tiba-tiba mengulurkan tangannya yang penuh bekas luka kecil, dan berkata dengan berpura-pura sedih, lihat tanganku, mereka tertusuk duri mawar. Ratusan kali, tapi hanya untuk mengejutkan Tuan Jin, ini semua adalah hal kecil. Nangong Jin merasa tidak nyaman untuk beberapa saat. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dipikirkan Jiang Yu tentang dirinya. Ketika dia berada dalam dilema, dia ingin bangun dan pergi-pergi seperti ini, jadi dia harus melakukan ini. Tuan Jiang, Anda mengambil banyak masalah. Ini benar-benar tidak perlu. Aku hanya melihat Tuan Jin menghela nafas dan terlihat buruk baru-baru ini. Aku ingin kamu bahagia. Jangan khawatir. Jiang Yu melambaikan tangannya berpura-pura tidak peduli. Ngomong-ngomong, dia membantu Nangong Jin mengatur peralatan makan, buru-buru berjalan ke seberang meja, dan menjentikan jarinya ke arah pelayan. Tuan Jiang, apa perintahmu? Jiang Yu berkata dengan acuh tak acuh, redupkan lampunya. Jernih. Wow. Saat berikutnya, lampu di aula tiba-tiba meredup, dan jendela kaca di sekitarnya memancarkan semburan cahaya, menggambar hati besar berwarna-warni.
Sepanjang malam dihiasi dengan warna-warni dengan hati yang berwarna-warni, yang sangat indah. Ledakan. Di luar gedung, kembang api melonjak ke langit pada saat yang tepat, meledak menjadi bentuk hati raksasa di langit malam yang gelap. Bang bang bang. Kembang api yang terus-menerus hampir menutupi seluruh langit. Warna-warni dan suasana yang semarak membuat para pelayan cilik pusing dan berteriak-teriak mengungkapkan kegembiraannya. Kamu, Nangong Jin tampak kosong. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Yu akan memiliki begitu banyak pengaturan ketika dia memintanya untuk datang ke sini. Tidak peduli wanita seperti apa, tidak mungkin dia bisa tenang dan tenang ketika dihadapkan pada pengaturan romantis seperti itu, dan tidak terkecuali Nangong Jin. Dia juga seorang wanita. Dia juga membutuhkan kepuasan atas kesombongannya, dan perlu dimanjakan, dan dimanjakan oleh seorang pria. Bab 417. Jiang Yu sangat bangga, merasa kerja kerasnya tidak sia-sia. Setelah mempersiapkan begitu banyak proyek, dia akhirnya bisa memenangkan hati Nangong Jin. Dia melihat kilatan emosi di mata Nangong Jin, dan kepercayaan dirinya langsung meledak. Tuan Jin, jangan terlalu banyak berpikir. Ini hanya pertunjukan untuk membuatmu bahagia. Sebagai seorang teman, aku harap kamu bisa bahagia setiap hari dan tidak diganggu oleh hal-hal menjengkelkan itu, kata Jiang Yu berpura-pura rendah hati. Wajah tampannya semakin memesona di bawah cahaya redup, dan hanya sedikit wanita yang bisa menahan senyumnya. Sangat disayangkan Jiang Yu meremehkan tekad dan kesetiaan kuat Nangong Jin terhadap sesuatu. Dia hanya tergerak sejenak sebelum kembali normal, dan berkata sambil tersenyum masam, Tuan Jiang, Anda benar-benar menghabiskan terlalu banyak uang. Kenapa kamu tidak bertanya? Beritahu aku kapan Direktur Li akan datang. Jiang Yu tertegun sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa Nangong Jin setidaknya akan sedikit bersemangat dan mengatakan sesuatu yang menyentuh, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini sama sekali. Dia bersiap selama beberapa hari. Bahkan kursi itu sebenarnya ditenun dengan tangannya sendiri. Dia menghabiskan banyak usaha untuk itu. Dia tidak pernah terlalu memikirkan wanita lain. Oke, izinkan aku bertanya. Jiang Yu tersenyum canggung, mengeluarkan telepon dan berpura-pura bertanya untuk waktu yang lama. Setelah menutup telepon, dia tersenyum meminta maaf, Li Chu baru saja turun dari pesawat, jadi dia mungkin harus menunggu 1 jam. Kita tidak akan bisa sampai ke restoran sampai sekarang. Mari kita menunggu dengan sabar. Kamu juga tahu kalau ada kemacetan saat ini. Oh. Nangong Jin melihat ponselnya dengan cemas. Jarum jam menunjuk ke pukul 7.10, yang merupakan jam sibuk malam hari. Ditambah lagi hari ini adalah hari Sabtu, ada lebih banyak orang yang bepergian bandara ke restoran. 1 jam, pikirnya, jika dia mengetahui hal ini, dia akan menunggu lebih lama di kantor. Bang bang bang. Jiang Yu menampar telapak tangannya 3 kali berturut-turut. Musiknya tiba-tiba berubah, dari nada yang hangat dan jernih tadi menjadi nada yang penuh gairah, dan lampu di aula juga langsung berubah, sebagian besar berwarna merah dan merah jambu, dengan beberapa lampu yang sedikit berputar, membuat sosok mereka semakin kabur. Tuan Jin, apakah kamu lapar? Melihat berat badanmu turun akhir-akhir ini, aku merasa kasihan padamu. Jiang Yu menuangkan setengah gelas anggur merah untuk Nangong Jin dengan sopan dan meminta pelayan untuk mengambil alih. Ayo kita minum dulu untuk menghilangkan kepenatan kita. Nangong Jin mengambil gelas anggur dengan ekspresi kaku dan terus melihat ponselnya. Dia berharap Direktur Li akan datang lebih cepat sehingga dia tidak harus menghadapi suasana yang memalukan ini. Jiang Yu juga tidak peduli. Karena Nangong Jin linglung, akan lebih baik jika dia lebih banyak pamer. Dia percaya bahwa dengan kerja keras dan ketulusannya, cepat atau lambat dia akan memukul lawannya. Nangong Jin menyesap anggur dan meletakkan gelasnya. Saat Jiang Yu sedang minum, dia mengagumi kecantikan Nangong Jin melalui kaca transparan, dan hatinya hampir hancur. Indah sekali. Jika aku bisa menghabiskan malam yang baik dengan wanita seperti Nangong Jin, aku bisa mempersingkat hidupku 10 tahun. Jiang Yu menelan anggur, membasahi tenggorokannya, dan terus menyemangati dirinya sendiri malam ini. Mendapatkan. Tidak peduli betapa cantiknya pemikiran Jiang Yu, Nangong Jin selalu memiliki sikap acuh tak acuh, tidak terlalu antusias atau terlalu antusias, yang membuat Jiang Yu merasa tak tertahankan. Setelah beberapa saat, Jiang Yu merasa suasananya sedikit canggung dan tiba-tiba berkata, Tuan Jin, saya tahu Anda bosan dengan saya, jadi saya menelepon 2 orang teman tanpa persetujuan Anda. Saya yakin Anda bertemu mereka. Pasti akan terjadi. Seru. Hah?
Nangong Jin tidak mendengar dengan jelas, mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ragu. Teman? Ya? Jiang Yu balas melambaikan tangannya. Seorang pelayan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan tidak tahu harus menelepon siapa. 5 menit kemudian, suara ketukan lembut sepatu hak tinggi terdengar dari tangga. Segera setelah itu, 2 wanita cantik muncul di bidang pandang Nangong Jin. Unjuan? Yali? Mata Nangong Jin berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambai. Kenapa kamu ada di sini? Sejak terakhir kali mereka bertiga berpisah, Nangong Jin disibukkan dengan pekerjaan dan jarang berhubungan dengan kedua sahabatnya yang bermain bersamanya sejak kecil. Saat aku bertemu dengannya hari ini, suasana hatiku yang tertekan benar-benar lega, dan aku langsung jatuh cinta lebih dalam lagi pada Jiang Yu. Bagaimana kamu tahu aku berteman baik dengan mereka? Jiang Yu tersenyum dan berkata, saya memperhatikan Tuan Jin. Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Nona Yali dan Nona Unjuan. Dengan mereka di sini, Anda tidak akan malu, bukan? Ajin, kamu dan Tuan Jiang ada di sini. Aduh. Saat Tuan Jiang mengundang kami, dia mengira itu hanya lelucon, tapi ternyata kalian berdua benar-benar ada di sini. Yali memiliki rambut kuning bergelombang dan berpakaian menawan. Setelah duduk, dia mengedipkan mata ke arah Jiang Yu, lalu meraih tangan Nangong Jin dan memandangnya seperti monster. Apa yang kamu lakukan, Yali, menatapku seperti ini? Nangong Jin tertawa marah. Kudengar sesuatu terjadi pada Dastan Lin? Yali bertanya secara misterius. Senyuman Nangong Jin membeku di wajahnya sesaat, dan dia mengangguk hampir tanpa terasa. Biar ku beritahu padamu, Dastan Lin sama sekali tidak layak untukmu. Dia pasti dibawa pergi karena dia tidak melakukan hal baik. Kenapa kamu selalu memikirkannya? Yali melihat ekspresi kesepian Nangong Jin dan tidak tidak tahan. Ju dengan sinis berkata, lihatlah berat badanmu turun karena dia. Aku benar-benar tidak pantas mendapatkannya untukmu. Itu benar, Jin. Tidak masalah jika dia dibawa pergi. Bukankah kamu pernah meminta cerai darinya di masa lalu? Ini hanya sebuah kesempatan. Pergi dan beritahu kakekmu, apa yang kamu inginkan? Pria seperti ini yang harus dilakukan? Unjuan juga mengikuti. Tiupan udara di satu sisi. Jiang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tatapan licik muncul di matanya, dan dia berpikir dalam hati, kedua wanita ini dibayar dengan sangat baik, dengan mereka mengipasi api di samping mereka tidak takut Nangong Jin tidak terpengaruh. Selama saat dia terguncang, metodeku datang satu demi satu, dan mudah untuk menguasai hatinya. Pada saat ini, Jiang Yu tiba-tiba merasa bangga dengan rencananya. Nangong Jin tidak berkata apa-apa dengan wajah gelap. Bagaimanapun, mereka berdua adalah sahabat yang tumbuh bersama, dan mereka tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain adalah demi kebaikan mereka sendiri. Ajin, pikirkan tentang apa yang telah dilakukan Dastan Lin sejak dia memasuki keluarga Zan Nangong. Dia telah menyebabkan masalah atau berusaha menjadi berani sepanjang hari. Kali ini dia menyebabkan masalah besar. Dia ditangkap oleh Interpol. Bisakah dia menjadi orang baik? Yali mengerutkan bibirnya dan melanjutkan seperti bajingan, saya pikir dia bukan orang baik terakhir kali di KTV. Lihat, benar saja, Anda membacanya kan? Sebenarnya, Dastan Lin hanya sedikit santai, tidak seburuk yang kamu katakan. Dihadapkan pada nasihat sahabatnya, Nangong Jin tidak berdaya. Dia tahu bahwa Yali benar. Jika dulu, dia tidak akan bisa berbicara mewakili Dastan Lin tipe orang yang dikatakan Yali. Ajin, menurutku Tuan Jiang sangat baik. Jika kamu menceraikan Dastan Lin, Tuan Jiang adalah pilihan terbaikmu. Unjuan menatap Jiang Yu dengan tenang dan mendekati Nangong Jin, kata Minato dengan sungguh-sungguh. Ketika Unjuan mengatakan ini, ekspresi Nangong Jin tiba-tiba menjadi kaku. Dia sedikit malu dan tidak bisa menahan cemberut. Unjuan, apa yang kamu katakan? Aku sedang memikirkan tentang apa yang terjadi pada Dastan Lin, saya pikir dia harus melakukannya. Dia niaya. Orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka. Jin. Saya pikir Dastan Lin belum tenang sejak dia datang ke Zenan. Dia telah menyebabkan begitu banyak masalah. Saya ingin menceraikannya sesegera mungkin. Sejak zaman kuno, orang selalu mendorong pernikahan tetapi bukan perceraian yang lebih baik. Berlawanan dengan sikapnya yang biasanya pendiam, dia terus mengatakan hal-hal buruk tentang Dastan Lin, dan omong-omong, dia memuji Jiang Yu sebagai satu-satunya suami yang mengabulkan keinginannya. Bumi tetapi hanya di surga.
Keduanya mengatakan sesuatu satu sama lain, yang membuat Nangong Jin kesal. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu, Jin. Sudah lama aku menyimpannya di hatiku. Kalau aku tidak mengatakannya, aku khawatir itu akan menunda kejadian seumur hidupmu. Yali tiba-tiba mengganti topik dan memandang ke arah Nangong Jin dengan ekspresi serius, yang membuat jantungnya berdetak kencang. Bab 418. Nangong Jin bertanya tanpa sadar, ada apa? Menurutku Dastan Lin ini tidak setia padamu. Yali berbisik, terakhir kali aku melihatnya berjalan sangat dekat dengan seorang wanita berpakaian kulit, dan perilakunya sangat ambigu. Apa? Nangong Jin tertegun sejenak. Bisa dibilang Dastan Lin pemalas dan tidak berpendidikan, atau bisa dibilang dia sombong, nakal, dan tidak punya hambatan. Tapi kalau bicara soal wanita, Nangong Jin sangat lega. Nangong Jin selalu berpikir, wanita baik seperti apa yang bisa dia tarik dengan penampilan Dastan Lin yang riang? Namun perkataan Yali hari ini mengejutkan Nangong Jin. Kamu belum tahu? Dastan Lin sangat dekat dengan Xiang Wu, putri Tuan Xiang Wu. Tahukah kamu Xiang Wu? Bisakah seorang wanita yang mengenakan pakaian kulit di musim panas menjadi hal yang baik? Dia adalah agen Interpol, mungkin penangkapan Dastan Lin ada hubungannya dengan dia. Dastan Lin bergaul dengannya sepanjang hari. Apakah dia akan baik-baik saja? Yali sepertinya mengetahui banyak informasi orang dalam. Dia dengan sengaja merendahkan suaranya dan bertanya secara misterius. Terakhir kali Dastan Lin dan Yero pergi ke Fengxi. Apakah kamu mengetahuinya? Nangong Jin mengangguk tanpa sadar. Kalau begitu, tahukah kamu apa yang terjadi pada Dastan Lin dan Yero? Yali berkata tanpa terkejut. Dia mengeluarkan foto dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Nangong Jin. Lihat keintiman ini, lebih banyak kekasih daripada kekasih. Ini, Nangong Jin mengambil foto itu dan tertegun. Dalam foto tersebut, Dastan Lin dan Yero berpelukan erat. Tampaknya Dastan Lin masih memegang pinggang Yero dengan satu tangan. Mereka dikelilingi oleh penonton yang penasaran. Cukup megah, hanya memamerkan kebaikan mereka di depan umum. Itu sebenarnya adalah foto yang diambil setelah Dastan Lin menyelamatkan semua penumpang di pesawat dan diblokir oleh wartawan dan media di bandara. Tindakan bawah sadar Dastan Lin untuk melindungi Yero sama sekali tidak seperti itu. Tetapi Nangong Jin tidak mengetahui detail situasinya saat itu. Dilihat dari satu foto saja, dia tidak dapat melihat kebenarannya, dan wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Apakah kamu melihat itu? Yali mencibir, tahukah kamu pria seperti apa Dastan Lin sekarang? Dia hanyalah bajingan yang menipu uang dan seks. Dia menikah dengan bos dan ingin macam-macam dengan bawahan bos. Sederhananya dia hanya bajingan. Apa yang kamu inginkan dari pria seperti ini? Ya, Jin, aku kenal seorang pengacara yang baik. Dia berspesialisasi dalam kasus perceraian. Aku memintanya untuk membantumu dalam perceraian. Aku akan memastikan bahwa Dastan Lin tidak akan mengambil satu sen pun dan membiarkan dia membersihkan dan meninggalkan rumah. Wen Huan buru-buru mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya di depan Nangong Jin. Hukum Huaing adalah seorang pengacara sipil terkenal di selatan kota. Nangong Jin telah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wen Juan telah menyiapkan semua pengacaranya. Nangong Jin sedikit mengernyit, memandang mereka berdua, dan bertanya dengan tenang, inikah yang ingin kalian berdua sampaikan ke sini hari ini? Jin, bukannya kami bermaksud memutuskanmu, itu benar-benar tidak pantas. Pikirkan apa yang bisa diberikan Dastan Lin padamu. Dia bertingkah seperti gangster sepanjang hari dan bahkan tidak memiliki pekerjaan yang serius. Bahkan pekerjaannya itu semua diberikan olehmu. Aku tidak tampan dan aku tidak punya uang. Apa gunanya mengetahui beberapa hal besar karena keberuntungan? Pada akhirnya, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Mengapa kamu membuang-buang waktu bersamanya? Kata Yali serius. Tanah menyarankan. Wen Juan mengklik kartu nama di atas meja dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini dan meminta pengacara Hua membantu Anda maju dan menyelesaikan prosedur perceraian sesegera mungkin? Jiang Yu sedang minum teh sambil mendengarkan tiga orang mengobrol dan berbicara, berpura-pura tidak berpartisipasi dalam apapun, tetapi kenyataannya, dia sudah bahagia. Kedua wanita ini sangat membantu. Mengundang mereka ke sini benar-benar pilihan paling bijak. Yali tidak berniat berhenti dan melanjutkan, mari kita bicara tentang Xiang Wu. Wanita jalan nakal itu juga bukan hal yang baik. Siapa ayahnya? Jin, kamu lebih tahu dariku. Putri Xiang Wu mungkinkah dia menjadi burung yang baik?
Suatu malam, Dastan Lin menghabiskan setengah malam bersamanya. Juga di kota Feng, Dastan Lin meminta Yero untuk kembali dulu, tapi dia berkumpul dengan Xiang Wu dan sudah lama melupakanmu. Bajingan seperti itu seharusnya diusir lebih cepat daripada nanti. Wen Huan meringkuknya bibir, dengan sikap meminta maaf atas ketidakadilan Nangong Jin. Nangong Jin kesal dengan apa yang mereka berdua katakan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Kepalanya kacau dan dia tidak tahu bagaimana rasanya. Yali masih mengoceh, dan berkata sambil meludah, kali ini, Dastan Lin mungkin tidak akan kembali. Jika kamu terus berlarut-larut, Jin, kamu sudah menjadi pria dewasa. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menikah dengan orang lain? 1. Menurutku Tuan Jiang sangat berbakat, berpengetahuan luas, dan kondisi keluarganya sangat baik, jadi dia layak untukmu, kata Wen Huan hati-hati. Jiang Yu dengan cepat berkata dengan rendah hati, tidak, bagaimana saya bisa sebaik yang kalian berdua katakan? Nangong Jin memandang mereka berdua dan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan bertanya dengan tenang, kalian berdua datang ke sini untuk membantu Jiang Yu sebagai pelobi, kan? Kok bisa? Kita baru membahasnya. Jin, kamu benar-benar perlu mempertimbangkan kembali hubungan pernikahanmu. Yali meraih tangan kecil Nangong Jin, kami sudah bermain bersama sejak kecil dan kuliah. Kami telah bersama selama bertahun-tahun, pernahkah aku menyakitimu? Tidak, apa yang kukatakan adalah demi kebaikanmu sendiri. Aku akan menghentikan masalah ini dengan pisau cepat, dan aku akan terus menanggung masalah itu. Saat kedua wanita itu dengan sabar membujuk Nangong Jin, terdengar langkah kaki dari bawah, dan sapaan pelayan yang tajam dan merdu. Lalu seseorang dengan penampilan anggun dan kacamata berbingkai emas mulai berjalan. Tuan Muda Jiang, pria parubaya itu menyapa dengan riang. Mata Jiang Yu berbinar dan dia dengan cepat berkata kepada Nangong Jin, Li Chu ada di sini. Nangong Jin kembali sadar, berdiri dengan tergesa-gesa, berbalik menghadap Li Chu, dan tersenyum meminta maaf. Li Chu, aku ingin merepotkanmu untuk melakukan perjalanan lagi. Aku harus pergi dan menemuimu secara langsung. Tuan Nangong, mengapa Anda begitu sopan? Anda adalah teman Tuan Jiang, dan Anda adalah teman saya. Saya akan membantu Anda jika Anda bisa, kata Li Chu, tanpa bersikap sopan, dia duduk di kursi kosong dan menghela nafas dengan lembut. Satu tarikan napas. Hati Nangong Jin menegang. Culi, apa yang terjadi dengan Dastan Lin? Bisakah kamu memberitahuku berapa biayanya? Nangong Jin merasa gugup. Dia tidak takut mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi dia takut akan ada konsekuensi yang serius. Li Chu melirik beberapa orang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Masalah ini sulit ditangani. Apa maksudmu? Nangong Jin merasa cemas, detak jantungnya berangsur-angsur bertambah cepat. Apa yang sebenarnya dilakukan Dastan Lin? Hei, Li Chu menggelengkan kepalanya lebih jauh lagi, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata yang tidak berani dia ungkapkan dengan mudah. Li Chu, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku. Nangong Jin menarik napas dalam-dalam dan mempersiapkan diri secara mental. Li Chu memandang Nangong Jin dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Nangong, saya harap Anda dapat menerima apa yang akan saya katakan secara rasional dan tetap diam. Jika Anda setuju, saya akan memberitahu Anda secara detail. Jelaskan. Saya berjanji. Nangong Jin mengangguk tanpa ragu. Bab 419. Lilin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya bekerja di Departemen Teknis Markas Besar Interpol, di mana saya memiliki akses ke rahasia inti. Namun, tingkat kerahasiaan masalah Dastan Lin terlalu tinggi, jadi saya hanya bisa membuat sindiran. Baru saja mendapat kabar. Nangong Jin menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Konon Dastan Lin melakukan kejahatan serius. Ketika dia masih menjadi tentara, dia pergi ke Amerika Serikat untuk menjalankan misi. Tanpa diduga, dia diam-diam masuk dan merampok sebuah rumah serta memperkosa dan membunuh seorang gadis muda. Jika itu adalah hanya keluarga biasa yang menjadi sasaran perampokan. Dia sebenarnya adalah anak seorang pejabat terkemuka setempat, dan kejadian ini menimbulkan sensasi yang luar biasa saat itu. Apa? Bukan hanya Nangong Jin, tapi juga Yali dan Wen Juan pun tercengang. Li Chu tersenyum pahit dan berkata, kasus ini sudah lama tidak terselesaikan. Baru beberapa hari yang lalu Interpol secara tidak sengaja menangkap rekannya yang merupakan seorang pencuri yang sedang terpuruk. Akhirnya kami mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Ini sangat populer di internet saat itu, Anda dapat memeriksanya.
Yali buru-buru mengangkat teleponnya, mengangkat kepalanya dan bertanya, tahun berapa? Pada musim panas 2012, di California, putra seorang anggota Kongres dan seluruh keluarganya dibunuh dan wanita diperkosa. Cari saja informasi penting ini. Lilin menyesuaikan kacamatanya sedikit. Tak lama kemudian, Yali mengetahui sebuah berita. Benar saja, sebuah tragedi terjadi di Amerika Serikat di mana putra seorang anggota Kongres dibunuh. Tidak ada petunjuk tentang pembunuhnya dalam berita yang dipublikasikan secara online, dan polisi belum mengungkapnya kasus sampai hari ini. Ajin, apa yang kubicarakan? Dastan Lin ini adalah binatang buas. Yali mengarahkan layar ponsel ke arah Nangong Jin, jari-jarinya gemetar. Lihat gambar adegan ini, sungguh luar biasa, bukan? Itu manusiawi. Unjuan pun menghampiri. Meski gambarnya tidak jelas, dia masih bisa melihat kekejaman dan darah dari pemandangan tersebut, yang membuat wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Ini, bagaimana ini mungkin? Nangong Jinru disambar petir, matanya membelalak tak percaya, benar-benar terpana. Lilin melirik Jiang Yu, yang mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat serius. Li Chu, apakah kamu serius tentang ini? Kamu tidak salah, kan? Bagaimana Dastan Lin bisa menjadi orang seperti itu? Apakah saya berani berbicara omong kosong tentang hal semacam ini? Lilin tersenyum pahit, saya juga mengumpulkan informasi ini melalui metode yang sangat sensitif. Itu semua demi Anda, Tuan Jiang. Anda tidak boleh memberikannya kepada saya. Aku membocorkannya. Tidak, sama sekali tidak. Jangan khawatir, Li Chu, perut kita semua akan membusuk karena masalah ini. Jiang Yu mengangguk dengan cepat. Baiklah. Lilin menghela napas dan berkata dengan suara yang dalam, kasus Dastan Lin mungkin akan segera diumumkan, tetapi nama aslinya mungkin tidak digunakan karena masalah ini melibatkan beberapa rahasia. Saya tidak dapat menebak alasannya. Jadi Nangong selalu punya beberapa rencana atau ide, dan itu harus diimplementasikan sesegera mungkin. Lilin merenung dan menambahkan, saya pribadi berpikir yang terbaik bagi Tuan Nangong adalah mengeluarkan pernyataan untuk menjauhkan diri dari Dastan Lin, karena jika Anda terlibat, itu akan berdampak besar pada reputasi Anda. Nangong Jin bingung dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika dia mendengar ini dari orang lain, dia secara alami dapat memilih untuk tidak mempercayainya. Tetapi Lilin adalah Direktur Departemen Teknis Markas Interpol. Tidak peduli seberapa besar ketidaksukaan Nangong Jin terhadap Dastan Lin di masa lalu, Dastan Lin adalah suami sahnya. Awalnya, hubungan keduanya mulai memanas, bahkan cenderung melangkah lebih jauh, namun saat ini tiba-tiba berubah. Mata Jiang Yu bersinar, dan dia dengan cepat berpura-pura khawatir dan gugup, dan berkata dengan cemas, Li Chu, apakah masalah ini sudah diredakan? Bisakah kamu mengeluarkan sejumlah uang untuk membantu Dastan Lin? Menurutku dia tidak seharusnya begitu. Jika orang seperti ini dijebak, tidak ada gunanya. Lilin berkata dengan serius, Interpol telah mengejarnya selama beberapa tahun, dan akhirnya mendapatkan bukti yang meyakinkan. Tidak mungkin menangkap seseorang secara acak untuk melakukan kejahatan tersebut, dan itu melibatkan Amerika Serikat. Anggota Kongres, markas besar akan melakukannya. Jangan menganggap enteng hal ini. Itu dia? Jiang Yu menghela nafas dan tersenyum pahit, sepertinya tidak ada jalan lain. HMPH. Aku baru saja mengatakan bahwa Dastan Lin bukan orang baik. Dia benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Benar-benar penuh kebencian. Ajin, jangan sedih. Akan sangat baik bagimu untuk melihat wajah asli pria seperti itu sesegera mungkin. Yali dan Unjuan menyerang saat setrika masih panas dan terus mengatakan hal-hal buruk tentang Dastan Lin. Nangong Jin sangat bingung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya ingin bertemu Dastan Lin dan bertanya tentang masalah ini secara langsung. Hong Yingying, yang berdiri di bawah, berputar dengan tergesa-gesa. Mereka berdua dapat dengan jelas melihat pertunjukan cahaya di lantai 2 dan pertunjukan kembang api di luar gedung, dan mereka memahami dengan jelas bahwa itu semua adalah tipuan Jiang Yu, dan tujuannya sudah jelas, hanya untuk menarik perhatian Nangong Jin. Tidak, aku harus naik dan melihatnya. Aku tidak bisa membiarkan Tuan Jin menderita. Wang Gemuk memutar tubuh gemuknya dan hendak bergegas ke restoran. Red Cherry mengulurkan tangannya dan menarik Wang Gendut kembali. Bukan karena Hong Yingtao sangat kuat, tapi Wang Gemuk berhati-hati agar tidak membuat Hong Yingtao sedikit sedih dan mundur sendiri. Apakah kamu bodoh? Jika kamu terburu-buru sekarang, Tuan Jin pasti akan memarahimu seperti perempuan jalang.
Apakah kamu tidak tahu mengapa Tuan Jin bertemu Jiang Yu? Hong Yingying menunjuk ke hidung Wang Gemuk dan berkata. Wang Gemuk langsung menyadari bahwa Tuan Jin ingin mencari tahu tentang Dastan Lin, tidak punya pilihan selain menghubungi Jiang Yu. Saat ini, dia pasti sangat ingin mendapatkan berita tentang Dastan Lin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Anak ini, Jiang Yu bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan dia sudah memiliki motif tersembunyi terhadap Tuan Jin. Bagaimana jika dia berhasil? Tanya Wang Gendut dengan cemas. Tidak ada gunanya cemas. Tunggu saja dengan sabar. Apa yang berani dia lakukan di depan umum? Kita hanya perlu mengikuti. Red Cherry secara tidak sengaja melirik daben yang baru dibeli oleh Tuan Jin di sudut jalan. Si kecilnya hidungnya terangkat. Lau Gao, Zhuangshan itu tetap berada di dalam mobil seperti orang mati. Dan dia tidak khawatir? Jangan sebut dia. Sejak pamanku dibawa pergi, anak itu sepertinya sudah kehilangan jiwanya. Sepertinya dia adalah supir Tuan Jin, tapi pikirannya sudah tidak ada lagi. Kurasa dia punya ide lain. Wang pria gendut itu berkata dengan marah. Oke, jangan khawatir tentang dia. Ayo bersembunyi dan menonton. Aku akan memanggil beberapa teman untuk membantu. Red Cherry berjalan ke samping dan memanggil seseorang. Wang Gemuk masih enggan menyerah. Dia berpikir sejenak, lalu mengambil langkah panjang dan berlari menuju Mercedes-Benz. Boom, boom, boom. Fatih Wang mengetuk jendela mobil. Zhuangshan, yang sedang tertidur, membuka jendela mobil dengan tidak sabar dan berkata dengan dingin. Ada apa? Ada apa? Apakah kamu tahu bahwa Tuan Jin dalam bahaya sekarang? Bagaimana kamu melakukannya? Apa yang kukatakan padamu sebelum aku pergi? Wang Gendut menatapnya dan berhadapan dengan Zhuangshan. Mata gelap Zhuangshan sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba merasa tidak senang, dan mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda di sini untuk memberi saya pelajaran? Ditampar seperti ini oleh Zhuangshan, Wang Gemuk seketika menjadi marah dan berkata dengan marah. Bagaimana sikapmu? Apakah kamu tidak tahu identitasmu? Jika terjadi sesuatu pada Tuan Jin, aku akan menjagamu ketika aku kembali. Klik! Zhuangshan duduk dengan gembira, membuka pintu dan keluar dari mobil, menatap pria gemuk itu dengan ekspresi marah di wajahnya. Dari segi kekuatan, Zhuangshan tentu tidak sekuat Wang Gendut, namun tubuhnya penuh dengan daya ledak dan jauh lebih mengintimidasi dibandingkan Wang Gendut. Saat dia melangkah maju, nafas Wang Gendut menjadi lemah. Bab 420. Menurutmu aku ini apa? Mata bos Zhuangshan membelalak. Dia selalu peduli bahwa dia hanyalah seorang pengemudi kecil. Awalnya dia adalah raja tinju bawah tanah di kota Feng. Dia begitu agung dan agung bahkan dipukuli oleh mantan kota Feng. Temanku menunjuk ke tulang punggungnya dan mengutuk, sudah menahan amarahnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Gemuk terpaksa mundur, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Fatih Wang hanyalah macan kertas. Dia bisa menindas pria kurus dan lemah, tapi dibandingkan dengan juara tinju bawah tanah seperti Zhuangshan yang membunuh tanpa mengedipkan mata, dia tidak pandai sama sekali. Dia tiba-tiba menyesal karena dia seharusnya tidak berbicara kasar kepada Zhuangshan. Hari ini, seorang lelaki gendut mengarahkan hidungnya ke arahnya dan memarahinya. Jangan impulsif. Saya hanya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa jika sesuatu terjadi pada Tuan Jin, paman saya pasti akan menjadi gila dan itu akan menyulitkan Anda. Wang Gendut tertawa datar beberapa kali dan nadanya menjadi lebih lembut. Tiba-tiba tersenyum. Dia menemukan berita di web gelap. Dikatakan bahwa Dastan Lin ditangkap di penjara raksasa jika Anda masuk neraka. Anda tidak akan pernah bisa pulih. Karena Dastan Lin tidak akan pernah kembali, mengapa Zhuangshan harus terus menjadi pengemudi? Bukankah lebih baik kembali dan menjadi juara tinju bawah tanah Anda sendiri? Zhuangshan, yang sudah mengambil keputusan, memperjelas sikapnya. Dia sama sekali tidak sopan kepada Wang Gendut, dan berkata dengan pelan, Dastan Lin? Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan tidak mungkin dia bisa datang kembali. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang mati membuatku takut, ya? Apa? Wang Gemuk tertegun. Dia hanyalah orang biasa. Dia sama sekali tidak memahami bahaya jalan raya, apalagi neraka raksasa latar belakang. Dia seharusnya tidak bisa sesuatu terjadi. Kata-kata Zhuangshan seperti palu berat yang menghantam jantungnya, membuat Wang Gemuk sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa.
Kamu mendengarnya dengan jelas, Dastan Lin tidak bisa kembali. Apakah kamu mengerti? Aku akan meninggalkan Zenan besok, jadi jangan main-main denganku hari ini. Apakah kamu mengerti? Ledakan. Zuangshan menendang Wang Gemuk ke tanah dan berteriak dengan kejam. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Jika sebelumnya, kamu pasti sudah mati, mengerti? Dan Dastan Lin tidak akan pernah kembali. Saya. Wang Gemuk sangat ketakutan hingga dia kencing di celana dan menjadi pucat. Dia tergagap dan berteriak, Zuangshan, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Pamanku pasti baik-baik saja. Kamu? Keluar. Zuangshan tampak siap bertarung, dengan tatapan galak. Wang Gendut sangat ketakutan sehingga dia segera bangkit dan bersembunyi. Zuangshan masuk ke dalam mobil sambil mengumpat, berbaring di kursi dan terus tidur dengan kepala tertutup. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan pria gendut itu. Dia memutuskan untuk memberitahu Nangong Jin malam ini dan berangkat besok. Wang Gemuk sangat marah sehingga dia mengusap pinggangnya yang sakit, menatap ke arah Zuangshan, tertatih-tatih pergi, dan berlari kembali ke pintu restoran. Ketika dia melihat Red Cherry menunggunya, dia tidak bisa menahan nafas menarik napas dan berkata dengan marah, Zuangshan bajingan ini sebenarnya mengatakan bahwa pamanku tidak akan pernah kembali, sialan. Red Cherry juga sedikit tidak wajar. Dia menatap Wang Gemuk, menariknya ke samping, dan berkata dengan ragu-ragu, pria gemuk, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Dibuat gugup oleh ekspresi serius Red Cherry, jantung Wang Gemuk berdetak kencang. Apa? Apa yang terjadi? Jangan menakutiku. Hong Ying membuka teleponnya, menunjuk ke pesan teks dan berkata, saya punya teman yang terlibat dalam perdagangan luar negeri. Dia memberitahu saya bahwa Dastan Lin ditangkap oleh Interpol dan terlibat dalam kasus besar. Diperkirakan ada 8 dari 10 kasus. 9 tidak akan pernah kembali. Apa? Tidak mungkin. Kejahatan besar apa yang bisa dilakukan pamanku? Selain itu, dia punya banyak teman dan sangat kuat, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Wajah Wang Gendut memerah dan dia berteriak dengan tegas, pasti ada seseorang yang menjebaknya. Aku juga mendengar dari teman-temanku, Gendut, jangan terlalu bersemangat, ayo kita cari tahu. Jangan beritahu Tuan Jin tentang ini dulu, aku khawatir dia tidak akan sanggup menanggungnya, menghibur Wang Gendut. Mereka berdua belajar lama sekali dan memutuskan untuk menyelidiki terlebih dahulu sebelum berbicara. Tetapi pada suatu saat, Zuangshan berjalan perlahan, dengan tangan di saku, tanpa riang mendengar percakapan keduanya, dia tiba-tiba mencibir dan berkata, kamu baru tahu? Dastan Lin dibawa ke penjara raksasa. Tahukah kamu di mana penjara raksasa berada? Jika kamu memasuki tempat seperti itu, kamu tidak akan pernah bisa berbuat apapun. Dalam hidupmu. Menemukan jawabannya. Wang Gemuk tidak tahu apa-apa tentang penjara raksasa, tetapi dia menjadi marah ketika mendengar kata-kata Zuangshan, dan berteriak dengan putus asa, kamu bajingan, pamanku tidak baik padamu, kan? Apakah kamu menambahkan penghinaan pada lukanya sekarang? Kamu tidak baik padaku? Kamu tidak tahu apa-apa. Zuangshan meludah ke tanah, jika bukan karena dia, aku tidak akan berada dalam situasi yang menyedihkan ini sekarang. Sebagai pengemudi yang buruk, aku seorang yang bermartabat. Zuangshan, Fengshi Raja Tinju bawah tanah sekarang menjadi seorang pengemudi. Apakah menurut Anda dia memperlakukan saya dengan buruk? Jika saya tidak bisa mengalahkannya, bagaimana saya bisa tetap di sini hari ini? Zuangshan, yang penuh kebencian, sekarang bisa melampiaskan amarahnya tanpa rasa takut. Dia tersenyum dingin dan berkata dengan kejam kepada Wang Gendut, jangan berteriak di depanku lagi. Sebelumnya, Dastan Lin ada di sini untuk melindungimu. Sekarang setelah tuannya pergi, kamu harus patuh. Apakah kamu mengerti? Wang Gemuk tidak terlalu peduli saat ini. Ketika dia mendengar Zuangshan menghina Dastan Lin, aliran darah mengalir ke kepalanya. Dia bergegas tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri dan berteriak, aku akan bertarung denganmu neraka. Oh, kamu penjahat. Ledakan. Zuangshan mengangkat kakinya dan menendang kepala Wang Gendut, lalu meraihnya dengan tangan besarnya, seperti mengambil tumpukan sampah yang compang-camping, dan mengangkatnya ke depannya, memiringkan kepalanya ke belakang untuk mengumpulkan kekuatan, dan bergerak maju ini sulit. Engah. Tulang hidung Wang Gendut patah saat itu, dan warna merah dan putih mengalir bersamaan. Dia merasakan bintang bersinar di depan matanya, dan seluruh dunia mulai berputar. Sialan. Kamu berani membentakku?
Zhuangshan menembakkan busurnya dari kiri ke kanan, mengenai Wang Gendut hingga wajahnya bengkak menjadi kepala babi sungguhan. Situasinya tidak berjalan baik. Hong Yingyi mengambil pecahan batu bata dari tanah dan melemparkannya ke arah Zhuangshan. Mengapa kamu memukul seseorang? Hentikan. Puff. Semburan darah keluar. Zhuangshan secara tidak sengaja terluka akibat sudut tajam batu bata hijau. Dia tiba-tiba menjadi marah, berbalik dan menendang Recheri beberapa meter jauhnya. Ledakan. Sepupu bau, apakah kamu mencari kematian? Pusing, Wang Gemuk melihat ceri merah berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum kehilangan napas. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia memeluk Zhuangshan dengan kuat dan mendorong ke belakang dengan seluruh kekuatannya. Ah! Aku akan bertarung denganmu. Deng deng deng. Zhuangshan, yang lengah, hampir didorong oleh Wang Gemuk. Gelombang kemarahan langsung muncul di dadanya, dan dia mengangkat tinjunya dan memukul kepalanya. Ledakan. Betapa kuatnya pukulan juara tinju bawah tanah itu. Setelah pria gemuk itu menerima pukulan ini, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pria gendut itu berkulit kasar dan berdaging tebal, jadi memukulnya tidak akan berpengaruh apapun. Zhuangshan dipeluk erat oleh pria gendut itu dan tidak bisa melepaskan diri apapun yang terjadi. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya dan mengangkat tinjunya ke udara dengan penuh kebencian. Berkata dengan marah, kamu sedang mencari kematian, aku akan mewujudkannya untukmu.